Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kote, jumpa lagi dengan saya Fahrul di channel Kote Kita. Kenalkan Indonesia kepada dunia. Nah, warga Kote masih di segmen karya Kote, hashtag UMKM kuat. Kali ini saya sedang berada di salah satu UMKM yang memproduksi makanan, yaitu kerupuk khas Ketapang ya kalau orang nyebutnya. Nah, atau biasa dikenal dengan sebutan amplang. Ingin tahu bagaimana proses produksinya? Yuk, ikutin saya bareng-bareng. Kote, kali ini saya sudah bersama dengan owner atau pemilik dari Amplang Kita ya. Jadi merek produknya Amplang Kita, Bu ya. Nah, ini dengan, mohon maaf, dengan Bu siapa ini? Dengan Ibu Vera. Dengan Ibu Vera. Iya. Ya, jadi Bu Vera ini adalah pemilik dari Amplang Kita. Bu, boleh tanya-tanya sedikit ya? Ini bisnis Amplang Kita ini udah berapa lama sih? Dari 2018, November 2018. November 2018, jadi sudah hampir 3 tahun lah ya. Mau jalan. Jadi udah mau jalan 3 tahun ya. Nah, kemudian amplang ini kan setahu saya makanan khas Ketapang, Bu ya. Iya, Jadi apakah Ibu ini memang dari Ketapang atau gimana? Mama orang Ketapang. Oh, orang tuanya. Jadi orang tua Bu Vera ini orang Ketapang. Jadi mungkin ada resep turunan kali ya. Resep turunan dari orang tua. Nah, kemudian dijadikan bisnis atau usaha ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk pemasarannya sendiri sampai saat ini sudah jalan 3 tahun ini di mana aja nih Bu untuk misalnya penjualan produknya dan segala macam? Kalau kita ininya ke toko-toko sih hampir 50 toko. Karena target kita tuh 100 toko, cuman belum sampai. Di Kota Pontianak ya? Kota Pontianak. Kalau untuk ke luar misalnya atau ada permintaan dari luar daerah gitu bisa juga melayani? Bisa. Kita pakai ini sih sementara nih WA karena medsosnya kita belum aktif karena nggak ada yang megang kan, belum ada yang nangani. Jadi saya takut pas udah online lalu nggak ketakanan gitu. Jadi saya offline dulu. Nah, ini mungkin 2021 kita mau coba merambah ke online ya. Oke, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin ingin pesan nanti setelah nonton video ini, pengen pesan amplang kita, nanti kami lampirkan kontak dari Ibu Vera sebagai ownernya, jadi bisa langsung pesan ke beliau. Nah, itu saja, kita langsung lihat bagaimana proses pembuatannya, nanti akan dijelaskan juga oleh Ibu Vera. Nah, oke, sekarang kita mau lihat bagaimana proses produksi dari produk amplang kita. Nah, ini sudah bersama dengan Bu Vera. Mungkin untuk pertama, Ibu bisa jelasin apa-apa aja nih bahan yang digunakan untuk membuat amplang, mulai dari bahan bakunya, kemudian yang lainnya. Pertama-tama kan ikannya dulu. Nah, ikannya nih harus kita filet. Habis difilet, kita keruk dagingnya. Habis itu kita giling. Oh, giling. Dia harus digiling. Untuk ikannya sendiri, ikan apa nih, Bu? Ikan tenggiri. Kita pakainya ikan tenggiri. Kita nggak campur-campur ikan lain. Kalau misalnya ada yang mau pakai ikan lain? Bisa sih, bisa. Bisa juga ya? Bisa aja. Mau biasanya ada malah yang pakai lele. Pakai lele bisa? Iya, bisa. Cuman dia hitam. Amplang lele ya? Jadi saya baru dengar amplang lele. Di Raffle tuh ada yang buat amplang lele ya? Iya. Oh, cuma warnanya lebih hitam nih dagingnya. Oh. Nah, biasanya dicampur ikan lain juga bisa. Ikan malung tuh bisa. Nah, jadi untuk di amplang kita
ya. Amplang Ini kita, Bang. amplang kita. Nah, Jadi awas ini ya. saya nggak tahu juga ya, apakah kebetulan ini udah 2 kali kita ngeliput UMKM, namanya ada kita semua. Ada kita, ya. Yang pertama kemarin kita ngeliput deterjen ya, sabun cuci piring itu mereknya kita Katulistiwa. Oh. Kemudian ini kita ngeliput amplang, Amplang kita. namanya amplang kita. Ah. Tayangnya di channel kota kita. Ah. Ya kan? Nah, ini pas banget lah dah, ya. Nah, jadi warga kota untuk di amplang kita sendiri ini memang khas ya. Jadi ikannya tidak menggunakan ikan yang lain. Ini demi menjaga kualitas tadi, Bu ya. Kualitas. Jadi insya Allah tidak diragukan lagi lah untuk kualitas dari amplang kita. Jadi ikan yang dipakai ikan tenggiri. Nah, kemudian bahan yang lain apa lagi nih, Bu? Bahan yang lain bawang putih, Bawang putih, garam, gula, soda. soda, kue. Iya. dan bumbu-bumbu rahasia. Iya, Bumbu rahasia. Iya. Rahasia dapur ya, Rahasia yang dapur. tidak bisa disebutkan di Amplang sini. kita. Amplang kita. Oke. Nah, ini Telur, kasih telur. oh ada telurnya Iya. juga. Oke. Nah, ini untuk proses ini sekarang kita lagi ngapain? Ini Bu? kita lagi ngadon. Ngadon mencampurkan tadi bumbu yang saya sebutkan tadi. Nah, itu harus digaul dulu sama daging-dagingnya. Oh, Daging ikannya. Jadi untuk saya ulangi lagi ya Iya. mungkin ya. Untuk step yang pertama tadi itu ikannya di filet dulu. Dulu. Oke. Itu dikeruk. Dibuang semua tulang, kulit dan segala Ya, macam. itu Jadi cuma dagingnya dapat saja, dagingnya dikeruk saja. saja. Nah, setelah itu kemudian yang kedua Kita giling. digiling, dulu. sampai halus. Sampai halus. Nah, kemudian yang ketiga baru dia pencampuran bumbunya. pencampuran bumbu ya. Nah, ini kira-kira makan waktu berapa lama nih, Bu? Nggak lama sih. Heeh. Cuman ini biasanya kan masih ada apa namanya tuh serat-serat yang bisa kita buang. Oh, Nah, biasanya iya, kan iya, iya. pasti ada kan. Oke. Biasanya kendalanya nanti di pemotongan susahnya. Karena serat itu kan nggak putus kan. Biasanya gitu. Jadi ini tahap ketiga ya, Iya. pencampuran Itu kalau bumbu. sudah tergaul semuanya, nanti baru kita masukin bawang putih, blender bawang putih sama telur. Oke. Ini baru pencampuran bawang putihnya. Ini tahap yang keempat. 4. Tahap yang keempat ya. Jadi pencampuran bawang Bawang putih. sama telur nih di blender. Oh, udah digabung sini jadi satu ya. Oke. Karena ya ini kan nggak pakai air. Kalau buat amplang tuh nggak boleh sedikit pun ada air. Oh, Nah, untuk sebabnya kenapa? pantat ya kan. Oh, pantat. Keras ya. Pokoknya nggak boleh ada air. Nah, Oh, untuk gitu. bawang putihnya ini karena di Ah. blender kan kalau kering kan nggak bisa tuh. Heeh. Nah, saya pakainya telur, dibantu dengan telur. Oh, baru tahu saya ya. Ternyata Ini nggak boleh ada air sedikit pun. Gitu. Jadi insya Allah Ya, ini dia. ini produksinya juga aman. Mbak yang bikinnya pakai masker, pakai tutup kepala ya. Jadi steril lah ya secara kesehatan. Karena kita ikut PIRT kan gitu, harus Ah. kan, semuanya Harus semua. diperhatikan. Iya. Higienisan kita. Nanti kalau nggak gitu, ada rambut kan. Ngapa pula makan amplang nih ada Ah, rambut panjang? pula. Saya Ah. nggak pesan rambut kan gitu. Nah, ini tahap yang keempat. Ya, masih diulenin sampai tercampur rata ya. Nah, kalau untuk kapasitas produksi sendiri di amplang kita ini 1 bulan lah Bu Vera, bulan, ya. kira-kira berapa? 1 bulan mungkin bisa sampai tembus 50 lah. 50 kilo ya, 50 kilo 1 bulan. Ini udah mulai naik, grafiknya udah mulai naik. Kalau Oh iya, jadi kemarin pasca COVID ya. benar-benar stagnan aja ya, yang penting toko terisi gitu kan. Iya. Paling kalau yang waktu COVID itu jauh, 10 sampai 20 kilo lah. Kita Yang buat. maksudnya pas COVID itu ya. Yang COVID itu. 1 bulan cuma bisa Oh, 10 hanya sampai bisa 20 kilo ya. segitu. Warga kota ini luar biasa. Beberapa kali kami ke kunjungan ke UMKM, memang semua merasakan hal yang sama ya. Jadi saat ini dampak dari pandemi ya paling tidak UMKM bisa bertahan dulu lah. Udah syukur deh. banget itu. Ya. Nah, ini perlahan-lahan bulan-bulan ini mulai naik lagi. Mudah-mudahan tahun depan bisa survive lagi kan, bisa berkembang lagi lah. Berkembang lagi. Nah, kemudian untuk karyawannya sendiri Bu, di amplang kita ini ada berapa banyak sih untuk
produksi? Produksi ini kalau sebelum COVID sih ada 4 karyawan ditambah ini ada 6. 6 ya? Cuman karena COVID ini jadi kita pangkas bisa 3. Bisa 3 aja. Itu di bagian-bagian apa aja tuh? Di bagian goreng, di bagian ngadon sama bagian gelek. Oh, yang gelek yang bentuknya. Gelek. Oke. Gitu. Nah ini karena bapak lagi ada keperluan ke bawah, jadi kita tinggal berdua. Jadi semampunya aja. Semampunya lah ya kapasitas Kalau- ini. Kalau dengan bapak kan misalnya agak tinggi 10 kilo itu kita mampu. Iya. Namun karena ini nggak ada bagian itunya kan, jadi ya semampunya saja lah. Yang penting stok amplas Tetap kita ada stok, terus. betul. Iya. Betul. Ini berapa hari? 2-3 hari ini kita kirim Jakarta terus. Itu ada permintaan dari sana. Oh, jadi melayani juga permintaan dari luar Pontianak, Bu ya? Iya. Karena itu tadi mungkinnya yang orang bawa dari bandara itu kan ada kontak person. Oh. mungkin dari situ untuk Jadi oleh-oleh. dia rasa enak, kemudian nanti pesan dia lagi pesan ya. lagi. Tapi kalau untuk pemasaran di online, marketplace, apakah sudah Itu ada? Temen sih ada di toko dia di Bukalapak. Nah dia iniin amplang. Oh, Itu reseller juga lah ya sering ini juga, ya. reseller. Oke. Banyak kan reseller itu sih saya karena belum berani ke online tuh itu takutnya saya nggak bisa nanganin. Nanti kan slow respon kan orang-orang Iya, jadi iya, ini. iya. Jadi Iya. udahlah amplang nih lama banget ininya amplang kita nih Ah. responnya lama. Udahlah yang lain ya. Daripada kita ada ini kesan buruk di amplang kita kan ya mending saya nggak usah ke online dulu lah. Kalau teman yang mau reseller ya silakan. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini kemudian pengen beli amplang kita nih gimana nih? Kalau misalnya kemudian ada juga yang pengen jadi reseller, itu gimana? Bisa ya? Pokoknya kita membuka lebar untuk reseller. Oke. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai selesai proses produksinya. Nanti di akhir kita akan sharing sedikit dengan Bu Vera terkait dengan kalau ada teman-teman atau warga kota yang mau jadi reseller dari produk amplang kita ya. Ingat kita support UMKM #UMKM kuat ya. Nah ini kan dari hasil Hmm. Oh jadi sambil diaduk tuh sambil milah itunya ya? yang besar-besar lah terasa kan pas dia ngadon kan terasa ada rasa sambil, tapi kalau yang kecil-kecil nggak. Yang besar-besar. Ini tadi berapa kilo? Ini 5 kilo 6. 5 kilo 6. Iya. Kalau 5 kilo 6 itu bisa jadi berapa ini? Berapa? Amplangnya ya? Amplangnya. Sekitar 8 kilo. Amplangnya 8 kilo 8 ya. So, karena nanti dicampur dengan tepung lagi itu ya. Itu kan 5 kilo 6 itu kan kotor bang, bukan daging aja. Kita Oh. ngitungnya kan sama tulang sama kepala, pokoknya ikan utuh kita timbang. Ya begitu jadi dagingnya ya Iya. kurang lagi dia kan? Iya. Kalau misalnya hanya timbang ininya pak, malah sedikit lagi. Iya makin dikit lagi. Tulang dengan kepala aja udah berapa ini kan? Jadi dia mirip kayak kita bikin bakso somai ya. Jadi komposisi adonan ikan sama tepungnya itu memang harus dijaga juga ya. Kalau perbandingannya berapa Bu untuk adonan antara tepung sama adonan aslinya? 1:1? 1:1. 1:1 ya. Kalau bakso kan biasa 1:1 ya. Ini aja kalau 5 kilo, biasa saya buat 5 kilo, itu tepungnya hanya nggak sampai 5 kilo, 4 kilo doang. Oh iya, kurang lebih. Nah, warga kota ini tahap yang ke-5 pencampuran adonan ke tepung. Tepungnya tepung kanji ya. Tepung kanji. Ya. Nah, ini diadonnya sedikit demi sedikit. Nah, karena kalau sekaligus nanti bisa jadi keras semua adonannya ya. Jadi setelah ini baru nanti masuk ke tahap bele ya. Gele. Apa arti gele itu, Kak? Oh, digiling. Digele ya. Gele. Jadi ini diadon lagi di salah satu tempat supaya dia jadi
lebih kalis lagi ya, lebih menyatu lagi adonannya. Nah, oke, warga kota, ini tahap ke-7. Ini namanya apa tadi, Bu? Gele. Gele ya. Gele itu bahasa Indonesianya giling. Ya. Jadi ini proses pembuatan amplang ini dari step 1 sampai step terakhirnya nanti itu semuanya dilakukan manual ya. Jadi tidak ada keterlibatan mesin di sini. Ya. Nah, warga kota, jadi untuk produksi amplang ini sendiri, dia pakai alat khusus ya. Jadi masih pakai meja yang tradisional ini untuk proses tadi gelek namanya, atau penggilingan. Ya, khusus ukurannya, kemudian bahannya, jadi nggak bisa pakai sembarang meja gitu loh. Karena kalau pakai meja yang lain, hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, warga kota, selanjutnya adalah tahap ke-8. Jadi adonan yang tadi sudah digiling itu kemudian disusun satu persatu ya, untuk kemudian dipotong menjadi kecil-kecil. Nah, proses pemotongan ini tetap harus diberi tepung ya, supaya adonan tidak lengket ya. Nah, warga kota, nah ini tahap yang ke-9, yaitu tahap penggorengan ya. Nah, ini kita lihat sudah mulai ngembang, dan nah setelah ini nanti ditiriskan sebentar, setelah itu baru di packing ya. Kak, kalau untuk proses penggorengan ini berapa lama Kak biasanya Kak? Tergantung. Ah, Kadang 5 menit, kadang 6 menit. Nah, dan kita coba doang, nggak bisa sembarangan. oh, jadi setelah diangkat itu ya, kemudian diambil dikit gitu ya. Kemudian dicoba teksturnya seperti apa. Kalau masih dipes nggak bisa. Hmm. Ya. Nah, ini setelah digoreng, kemudian ditiriskan supaya minyaknya berkurang ya. Minyaknya tus ya. Oke, warga kota, di sesi terakhir ini kita mau sharing sedikit dengan Ibu Vera. Kalau terkait dengan perizinan gimana nih Bu untuk legalitas dari usaha ini? Usaha ini sih udah semua, PIRT-nya sudah, halalnya juga sudah, semuanya sudah kita urus dari awal. Jadi dari sisi izin edar ya. Izin edarnya udah semua. Oke, jadi untuk perizinan legalitas produk dari amplang kita ini sudah terdaftar di Dinas Kesehatan, BPOM, kemudian MUI halal
ya. Jadi terjamin secara kualitasnya, izin edarnya, kemudian juga kehalalannya ya. Nah, kemudian Bu, kalau boleh tahu sukacita bisnis ini gimana sih? Oh, luar biasa. Ini kita awalnya saja udah pernah gagal 28 kali. 28 kali gagal ya? 28 kali. 28 kali gagal, itu proses bikin amplangnya ya? Iya, karena kita kan memang nggak ada pengalaman apa-apa, cuma memang tahu Bibi itu kan memang pembuat amplang, bikin amplang. Mama juga kebetulan orang Ketapang gitu kan. Jadi kenapa kita nggak buat nih di Pontianak yang emang amplangnya rasa Ketapang gitu kan. Bedanya kan itu, kalau di Ketapang tuh beda rasanya memang. Rasanya emang punya ciri khas tersendiri. Memang otentiknya. Otentiknya itu udah ini. Jadi mungkin ini karena bahan bakunya yang mereka nggak mau campur-campur. Dia memang pakainya ikan tenggiri ya ikan tenggiri. Oh, gitu. Mereka nggak campur dengan ikan lain. Nah, tapi ini masih tetap ada rasa Ketapangnya lah ya. Jadi produk asli Ketapang, kemudian bisa warga kota, ya kita olah di Pontianak. Ya, nah kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang ingin menjadi mitra nih dari amplang kita, nah itu gimana Bu? Kita buka selebar-lebarnya untuk reseller. Reseller ya. Saya malah suka kalau banyak reseller. Kayaknya nggak repot ini, nggak pusing pemasaran. Saya emang apalagi kalau Lebaran tuh banyak reseller banget. Kita buka. Malah mereka tuh buka arisan-arisan gitu. Mereka yang ini semua handle semua. Kita pokoknya datang ke kita tuh, Kak, saya mau butuh sekian kilo. Gitu. Terus kalau untuk mekanismenya gimana tuh kalau misalnya ada yang mau jadi reseller gitu? Pokoknya nanti tinggal hubungi kontak saya aja, nanti kita ada negosiasi di situ. Oke, jadi nanti saya lampirkan kontaknya Bu Vera ya di bawah. Silakan langsung hubungi beliau. Nah, kemudian juga Bu, kalau misalnya ini di kota kita ini kan kebetulan kita juga nanti rencananya jadi semua produk-produk yang kami review di program atau di segmen Karya Kota #UMKM Kuat. Nah, itu akan kita pasarkan juga di Instagram warung kota kita itu gimana Bu? Siap ya? Sekali. Oke. Malah terbantu sekali. Oke, jadi nanti warga kota kalau mau dapatkan produk ini secara eceran ya. Jadi nanti bisa order via Instagram warung kota kita ya. Semua produk yang kami review di channel YouTube kota kita. Baik, mungkin itu saja Bu Vera. Terima kasih nih sudah disambut kemudian diberikan penjelasan bagaimana proses pembuatannya dari amplang kita. Nah, kebetulan sekali lagi ini namanya sama kayak channel kota kita. Jadi amplang kita, kemudian kemarin ada produk kita Katulistiwa. Nah, nggak tahu ini apakah kebetulan atau gimana lah ya. Nah, tapi yang jelas mudah-mudahan setelah nanti warga kota nonton video ini makin laris lagi nih Bu Vera ya. Produk amplang kita bisa go nasional, bisa go internasional, makin banyak yang pesan ya. Oke warga kota, itu saja review singkat saya pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share di video ini. Kemudian subscribe di channel kota kita. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel kota kita. Itu saja, Fahrul pamit. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.